Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya untuk 3 lab terakhir, yaitu ada lab paket crafting with Scappy, lalu network sniffing with Wireshark, and yang terakhir itu adalah lab vulnerability scanning with Kali Tools. Oke, kita lanjut ya. Pertama adalah kita akan menggunakan lab paket crafting with Scappy. Nah, investigate dulu ya kita di sini. Di sini ada videonya, sebenarnya video tutorialnya dari uh, apa sih ini namanya, dari itunya ya. Coba kita cek dulu rekamannya apakah sudah masuk. Tes tes tes. Oke, aman ya, mic aman, desktop aman. Karena kita agak sedikit panjang untuk video kali ini, mungkin bisa 2 jam 3 jaman, atau mungkin nggak sampai 2 jaman gitu. Oke. Aduh, ngelag banget. Oke, kita udah masuk sekarang di sini. Kita pelan-pelan ya scrollnya. Emang oh ya, wajar nge-lag karena kita nggak ngidupin, karena kita nggak ngecas guys. Oke, seharusnya udah nge-lagnya udah mulai agak hilangan ya. Oke, sekarang kita cek dulu aman ya. Ini kita rekaman kita aman. Oke, lab yang pertama kita, objektif kita ada part 1 yaitu investigate Scappy tool. Lalu kita menggunakan Scappy to strip network traffic. Lalu kita menggunakan send SMP packet. Lalu juga kita send TCP CN packet gitu. Yang pertama kita butuhkan Kali VM ya, customized for ethical course user, udah punya kita. Lalu juga sama internet access. Sekarang kita pelan-pelan gitu ya. Kita sekarang nonton videonya ya. Start the Kali VM and login. Open the Firebrowser browser and navigate to. Oke, kita navigate ya. Bisa nggak? Wah lah, nggak bisa ya. Wah, aborted guys. Please. Oke, bisa ya. Alhamdulillah, tidak ada aborted. Aman ya. Oke. Jadi kita nggak bisa transfer ini ya. Transfer ini berarti kita bikin aja, kita cek aja berarti. Oke, kita tunggu ya. Kita nanti suruh baca ini, tapi yang kita nanti pakai ini ya, use KP interactive command gitu. Oke, tapi kita akan taruh di sini. Kita buka dulu ya untuk ini ya, Scappy Rated Dog ini. Oke, kita butuh waktu. Oke, saya buka. Sekarang kita ketik Scappy read the
the docs.io /n/late ke /introduction.html. Oke. Ini ya. Kita udah buka di Firefox tentang Scapy. Scapy adalah program Python ya. How does Python describe capability of Scapy in the first paragraph? Ini Scapy itu adalah program Python ya. Kita masukin sini aja, bisa nggak? Oh bisa. Ya kan benar, Scapy attack a network. Nah, segala macam. Oke. Sekarang kita akan gunakan kali ya. Sekarang kita masuk ke sudo sini. Terminal emulator kita gedein aja. Sekarang kita masuk ke sudo lalu kita kali ya passwordnya. Sekarang kita coba plus Scapy. Waalaikumsalam. Sebentar ya teman-teman. Oke, sorry ya, ada sedikit masalah teknis tadi. Terus sekarang kita ketik Scapy. Ini kok ada dua nih. Ini kita masuk seperti ini ya tampilannya. Welcome to Scapy. Sekarang kita ini ya, kita coba itu dulu. Kita ini habis itu kita taruh di GPT di Word ya. Habis itu kita normal taruh di sini. Terus kita ketik sini. Habis itu kita nih dia, kita giniin dulu ya teman-teman semuanya. Habis itu kita buat normal seperti ini. Nah setelah selesai kita klik ls ini ya. Oke, ini kayaknya itu nih ya, home in TLS protocol use. Ada banyak sih di sini ya. Ada TF, ada prompt with the enter ls function. Coba kita ketik ulang ya, ls sama aja ya. Home ini lu nggak tahu nih, ada banyak ya, ada 9. Ceknya di mana? TFTP nya ada 9. SMB, radius, rep, PSID, TFTP berarti di sini ya, ABCDEFGHIJK. TFTP nya dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, ada 9 ya. Kita cek di sini ada 9. Nah, kita screenshot dulu perintahnya. Ini ada banyak ya perintahnya tentang Scapy. Oke, banyak banget sih. Sebentar. Wah, udah nggak usah dah. Nah, gini aja ya, kita giniin, kita screenshot lagi. Kita screenshot. Oke. Kita masukin dia di sini ya. Kita enter. Habis itu kita sini. Lalu kita ini untuk kita menghitungnya ada berapa banyak TFTP. Lalu yang bawahnya examine the field and AP for packet header. Nah, sebentar kita coba cek. Waduh, apa lagi nih? Cek sama PRS.
coba liatin videonya dulu ya. Tadi sampai mana? Step 3, step 2, step 3. Step 3. Oh gitu. Oke. Name bit length. Kalau misalnya kita mau lihat IP, caranya ls ya, ls terus sininya IP begini. Oh, salah. Ini perintahnya emang kayak mana sih? Oh ini. Oke. Berarti kita ketiknya ls IP begini ya. Nah begini. Examine the field. It is important on the circle of IP. Ini ya di bawah sini ya. Version IP ini cuman ini aja ya, cuman apa sih namanya, penjelasan aja, yang ini beda itu lagi. Jadi kita langsung ke bawah sini aja, LSIP ya, nih bisa kita lihat di sini. Nah coba kita screenshot dulu. Sekarang kita di sini, habis itu kita ya, kita ini kita giniin di sini. Habis itu kita normalin. Oke. Kok dia beda ya? Nah ini ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. How compare to IP details KP and to describe in strip 3A. Nah, ini udah kita biarin aja. Nah sekarang kita masuk ke dalam sniff function ya. Sekarang kita masuk ke sniff function. Use KP to sniff. Use a sniff function to collect traffic. Ini apa ini? Sniff function without specifying any. Oke. Apa kita coba ping min-c www.cisco.com. Ping-c apa nih? Itu tuh terminal window, terus kita cek sniff. Kita coba cek dulu videonya ya. Oh, oke. Jadi setelah kita melakukan sniff ya, ini kita biarin. Coba kita cek dulu ya. Oke, kita ulang ya, sniff. Kita ulang lagi. Sniff ya. Sekarang kita kita jalanin dia di ini ya. Di apa sih namanya? Kita jalanin dia di terminal lain. Perintah sniff ini kita jalanin di perintah lain ya. Habis itu kita giniin, kita kasih penjelasan dulu bentar. Oke, selesai. Habis itu kita masuk ke terminal lain ya. Kita ping
minc 5 www.cisco.com. Oke, return the terminal window. Oke, kita cek di sini. Oke, nggak masuk apa-apa nih, kenapa ya? Oh, coba kita ini. Ini ya, masuk TCP-nya UDP-nya 14, ICP-nya 10, addernya 2. Tapi kenapa TCP-nya 75 di sini ya? Ya berarti kita itu tuh terminal. Habis itu kita sini. Kita normal di sini. Kita di sini kita jadi normal ya, dianya normal. Oke, sekarang kita coba untuk screenshot ya, sniff ini hasilnya seperti ini. Lalu kita seperti ini ya, ini. Nah, lalu habis kita udah CTR, sekarang kita masuk ke A. Coba kita coba cek videonya lagi. Oke, sekarang kita gunakan ini ya untuk melihat summary atau ini ya. Ini kalau ada juga cara yang ini, tapi biasanya dia nggak output apa-apa. Tapi ada juga output ini. Coba kita cek ya. Kita baca dulu. View capture traffic you did in step 1 day. One day, 1 day. Ini ada ini, apa mungkin ini memang tahapannya. Jadi sekarang kita summary untuk menangkap ya, summary. Nah, seperti ini ya. Sekarang sebentar dulu, ini kan baru step ya, benar ya, sini. Nah, jadi ini ada penjelasannya nih ya. Oke, kita view capture traffic using summary function. The A assign the variable A to hold the output the sniff function. The underscore in a Python is a use a temporarily hold the output last function. The output this command can be extensive depend on the application running the network. Kayak gitulah ya. Habis itu kita terusin lagi. Habis itu kita kasih penjelasannya dikit di sini. Habis itu kita normalin dulu. Oke, kita save ya. Habis itu step 2. Sekarang open a new terminal window, use the if config ya. Kita cek dulu videonya, takut salah. Oke. Jadi kita lanjut lagi ya ke terminal berikutnya. Di sini kita sekarang if config. Kita cari sekarang yang dimana dia ini terhubung dengan 10.6.6.1 gitu ya. Yaitu bisa kita lihat yang terhubung dengan 10.6.6.1 adalah, sebentar, ini ya, BR internal. Sekarang kita sniff. Kita lakukan sniff ya, sniff dengan IVs
sama dengan BR internal. Begini ya. Oke. Sekarang open the Firefox, navigate to. Oke. Sekarang kita buka Firefox, tapi sebentar dulu, kita coba ini ya. Kita screenshot dulu. Aduh. Oke, kita gini ya, set screenshot dulu, taruh sini 2 biji. Habis itu kita buka tadi terminal yang satunya ya, yang ini kita coba config dulu. Oke. Oke, sekarang ini udah jadi satu ya. Kita kecilin dikit sini, kita taruh dia agak besar dikit juga. Sekarang kita kasih dia begini. Habis itu kita note ya, kita buka dulu, kita capture ya, kita capture traffic ini. Nah, ini kita lagi capture traffic. Oke, nge-like. Aduh, kenapa sih nge-lag banget? Oke, aman ya. Kita save dulu. Lalu kita lanjut lagi. Kita pakai ini, kita return terminal window, terus kita kasih dia perintah di sini, di bawah sini. Oke. Setelah itu kita ubah dia ke normal. Oke, sekarang kita buka Firefox ya. Kita klik URL ini, kita buka Firefox. Habis itu kita http titik 2 //10.6 titik 6 titik 23. Oke. Gravamind. Oh tuh ya, apa ini? Kita the Gravamind everything thinking that is the final life cycle. Okay, can you hack me? The Gravamind set also protect Gravamind. How about enumeration? Oh gitu. Oke, sekarang kita coba masuk ke terminal. Kita ctrl c. Oke, dapat ya. TCP-nya 112 ini adanya 2. Tapi ini sekarang kita capture lagi, capture itunya ya, capture. Habis itu Amin Sumeri. Oke, tuh bisa kita cek ya. Sekarang setelah kita capture ya, dia muncul seperti ini. Oke. Tapi sebelum itu kita masuk ke ini dulu ya, ke Gravamind tadi. Kita screenshot dulu Gravamind-nya. Sekarang kita sini. Oke. Kita kasih di sini ya. Habis itu kita ubah jadi normal. Oke, setelah itu kita lakukan yang namanya
summary tadi ya. Summary tadi, habis itu kita tengahin dulu ya biar agak kecil dikit. Oke, aman. Sekarang kita ini ya, kita preset aja sini atasan. Nah, begini ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini step 3 ya, step 3. Setelah step 3 masih ada part 3 nya lagi, part 4 nya. Oke, kita lanjut lagi part 3 nya. Oke. Sekarang kita melakukan examine ya, untuk melakukan untuk melakukan collect the packet. Sekarang kita sniff habis itu iFace sama dengan BR internal, filter ICMP nya kita hitung count nya sama dengan 10 begini ya. Oke, nah disini tapi error, apa yang error? Snipe iFace BR internal, oh pakai S ya. Apa ini yang salah? Filter udah bener, oh udah ya. Sekarang kita buka kali yang baru, sebentar kita screenshot lagi ya. Oke, kita screenshot lagi bagian sini. Habis itu kita buka kali baru. Ada ya. Oke, kita buka lagi ya. Kita coba ping min c 10.6.6.23. Oke, sekarang berarti tunggu saya. Oke, sekarang kita seperti biasa
kita itu lagi ya, kita screenshot lagi, yang banyak harus kita screenshot. Habis itu kita taruh di sini ya. Ini untuk filter ya, memfilter pakai tracer ini ya, kita pakai untuk memfilter. Lalu kita normalkan. Setelah itu kita ping ya, kita ping. Kita ping lagi sebagian sini, kita normal. Oke, sekarang kita ini ya, kita CTRL-C. Udah A ini, terus A N Sumari begini. Oke, ya kita kan tadi mau ngefilter untuk ICMP aja. Nah, jadi yang keambil tuh bagian IP. Ini kan kalau tadi kita cek ya, TCP masuk, semua masuk tuh. Kalau kita masuk TCP masuk, karena kita emang maunya nge-sniff maunya kita nge-sniff itu tadi itu kita nyuruhnya mana sih, pokoknya tadi kita sniff bagian apa, pokoknya dia maunya TCP aja kan. Nah, sekarang ICMP juga masuk nih di sini karena kita filter seperti itu. Lalu kita type lagi ya, kita screenshot lagi, kita ini. Habis itu kita kasih ya sedikit penjelasannya. Habis itu kita normal lagi. Kalau rekaman aman ya. Setelah itu selesai ICMP pokoknya ya kan. To view detail about specific packet, ini nggak usah layarin aja ya. Sekarang kita WRP cap. The picture before we use a different terminal window is the verify location Linux LS. Oh gitu. Aircraft. Ini kayaknya kita mau ngeliat ini ya. Lihat filenya mungkin. Sorry. Capture one.pcap. Ini buat nyimpen dunia ya. To view detail. Oh, mungkin kita ikutin dari atas kali ya. A 2. Oke. Ini kita lihat juga kalau mau ngeliat A2. To view detail specific detail output, kita screenshot dulu. Kita masukin ke sini juga ya. Oke, habis itu oke, sekarang kita ketik WRP cap. Habis itu kita ketik 2 sini, capture one.pcap, A gitu ya. Nah, sekarang kita
sekarang kita buka di terminal lain ya. Kita coba buka di terminal lain. ls. Nah, kebuka ya capture. Itu kalau kita mau buka capture-nya ya kita bukanya pakai Wireshark seperti itu. Tapi nanti aja itu ya. Sekarang kita itu ya, bisa kita udah ini kita bikin itunya lah ya. Pokoknya ini kalau kita menyimpan aja. Sekarang kita lanjut lagi create and send. Sekarang kita ketik sniff. Ketik lagi sniff. iFish BR internal ya. Habis itu kita open another terminal window lagi. Kita coba buka terminal window yang lain ya. Habis itu kita sudo scapy. Oke. Send. Send ya, kita coba klik send. IP destinationnya mau ke 10.6.6.23. Oke, terus kita tutup lagi. Terus kita ketik ICMP nya, ICMP. Habis itu gitu. Habis itu kita gini lagi, this is a test. Tutup. Oke, send one package. Sekarang oke, ini kita cobain aja, kita coba aja ya di sini. Kita cek lagi. Habis itu kita coba kita ketik A sama dengan ini, besok A titik and summary. Who has is and what type packet are shown in summary output? ARP, echo request ARP sih. ARP request ARP. Oke. Sekarang kita screenshot ya. Ini kita scapy, kita ketik ya. Use interim mode create to send. Ini cara untuk send ya. Use send. Kayak gitu ya. Oke, selesai. Sekarang ini view compare the ICMP package. Packet number. Use packet number to view individual. You examine in part 2 and step 3. Part 2 ya, part 2 di step 3. Oke. Paket nomor berapa? Oh gitu. Paket numbernya itu tadi berapa ya? Paket numbernya satu kali. Sorry. Satu kali ya. Raw data. Oh ini. Sorry. A2 ya, berarti kita ketik A2 coba.
this is a test ya nih ya. Lihat nih, kalau kita mau lihat paket numbernya kan ini ya 2, ini ARP biasa, ini 2, terus ada juga echo replaynya 0. Kalau kita examine yang ketiga, dia muncul apa? Jadi sisa tes juga ya, dia balikin lagi itu maksudnya. Kan dari 0.1 ke 2.3, terus nanti dia ngebahas lagi, dia ngebalas this is a test gitu. Oke, kita lewatin aja itu ya. Ini start the packet, create and send TCP SYN package. Oke, ya sama lah ya, ini kita tadi kayak tadi juga, cuman bedanya sekarang kita TCP. Tadi kan kita ngirim apa sih tadi, send mana ya, kayaknya di sini deh. Nah, send tadi kan ICMP, sekarang kita TCP tadi sih kali ya. Coba kita coba ya, kita jalanin. User interface name ya sama aja ya, BR tadi ya kita kan pakai. Sniff face window ini ya, sniff. Habis itu kita buka yang lain. Habis itu kita coba send IP dari TCP. Ini di TCP ya, TCP gini. Ininya kita ubah jadi deport, ya. Habis itu sama dengan 445, koma flagnya sama dengan S gitu ya. Terus kita bikin 2 kali sini deport. Oke, tapi di sini TCP-nya kan, oh sorry, ini berarti ya. Oke, TCP di port kita send satu paket secara CTRC di sini. Sekarang kita coba A ini ya, A ini, A NS summary ini. Oke, sekarang kita cek ya, A 2 gini ya, gitu sih kali caranya. Paket send and this command, close the window, this command send if you capture the packetnya ya. Sniff 3 and summary, what does SA flag indicate? SA, oh berarti ini ya, 3 berarti ya, sorry. Kita cek yang di 3 berarti. Apa ini, kosong? Oh sorry. Ini ya, itu review the capture package. Oke, kita screenshot ya. Kita screenshot, lalu kita ini aja, langsung kita ini aja, langsung kita semua aja kita ya. Kita di sini kita kasihin dulu, kita kasih dia normal dulu bentar. Habis itu kita masukin ini kita. Oke, sekarang kita kasih dia sini. Oke, selesai. Nah, oke, untuk lab ini selesai ya teman-teman, aman terkendali. Untuk lab 3.2.9 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke 3.2.10.
Oke, sekarang kita close dulu ini. Sekarang kita close ini. Sekarang kita close ini. Oke, kita close juga ini. Kita mulai dari pertama lagi ya. Sekarang kita masuk ke terminal emulator. Kita berada di mana? Kita pwd dulu. Ya. Lalu kita if config record the IP address MAC. Oke, kita cek IP address to this set address for name ETH0. Kita cari yang ETH0 ini ya, 10.10.2.15. benar nggak? 10 very. Oke, kita cek dulu ETH0 cuma itu dah ya. ETH0 kita ada 10.0.2.15 ya. Sekarang kita akan melakukan prepare to host to capture network traffic. Sekarang kita ingat ya itu. Sekarang kita akan coba IP root ETH0 ya, 2.0.2.15 ya. Kita record the IP of a default gateway. Default gateway-nya itu 2.0 ya. Biasanya record the IP address located of the search network, yaitu 10.0.2.0/24 gitu ya. Nah, kalau kita dari default gateway kita 2.0 dev metric, bisa jadi 2.0, bisa jadi 2.2, tapi bisa 2.0 sih. Oke, sekarang kita ini ya, kita screenshot dulu. Kita screenshot di bagian sini. Lalu kita lanjut lagi untuk screenshot ininya ya. Ininya ya teman-teman. Kita lanjut lagi sini. Kayaknya kalau untuk ininya kayaknya 2.2 deh ya. Ini 2.15. Tapi untuk default gateway-nya 2.0 sih seharusnya. Kita lanjut lagi di sini. Kita taruh. Ya, sekarang kita coba ini ya. Kita determine the IP. Kita mau network sniffing with Wireshark. Kita bikin dulu ya sini. Kita akan melakukan network sniffing menggunakan Wireshark ya. Setelah itu prepare pertama kita part 1 kita harus capture network traffic. Oke. Di sini kita harus tahu dulu ya ininya apa. Kita harus tahu dulu kita kita buat dulu kalau di sini determine IP-nya ya. Kita taruh sini dulu. Nah, setelah itu kita akan lakukan IP root. Kita lakukan IP root ya di sini. Tapi enak sakit ya. Kita lakukan IP root di sini. Setelah itu kita cek ya, default gateway-nya itu 2.0 atau bisa jadi juga 2.2 ya. Kalau misalkan salah ya Allah alam ya. Sekarang kita cat dulu
/etc self resolve .conf. Name servernya 19.192. Actually very sih. Record the IP nya 19.192.168.1.1. Oke, capture and save network. Sekarang berarti ini, kalau ini berarti ini jawabannya 2.2 Tron, bukan 2.0 ya, saya 2.2 di sini. Default via 2.2 gini. Oke. Sekarang kita lanjut ke sini. Kita coba sini. Nih. Kita sini ya. Kita lanjut lagi di sini. Gini. Lalu kita capture and save if config. Oke, open the terminal, kita ketik lagi if config lagi ya. Capture and save network traffic. In this part you will see use TCP dump from the GLE ya, to capture traffic. Kita cek dulu ya. In part 2 nya kita cek lagi di sini. In part 2 kita taruh sini dulu ya. Kita ban dulu aja part 2 ini. Kita normal aja, normal aja dia. Kita ketik lagi if config di sini, if config. Kita cek sudo if config, the if config output usually ETH0. Right click, if you config output find the interface at all, right click interface name and set copy selection. Output find the interface name that corresponds to Ethernet adapter, usually ETH0. Oke, kita cari ETH0. Habis itu right click the interface name and set enter the sudo. Oh gitu ya, udah kita ini aja berarti ya. Nggak perlu kita itu aja sih. Sekarang kita if config ya. Kita cek lagi. Sekarang Allahu Akbar. Biasanya TH0 berarti kita ini ya, berarti kita screenshot bagian ini kita taruh di sini ya, taruh di sini. Habis itu kita sudo tcp dump, kita ini aja ya, sudo tcp dump min i eth0 min s 0 min w paket dan pcap. Invalid option ya, oke, yang salah berarti sudo tcp dump min i, oh sorry, tapi ini
satu ini I kan seharusnya. Oke. ETH0 min S 0 min W pakai dam PCP. Oke, the E command option. Open and second tab in the browser. Enter netaket.com and the launch bar. Once the page appear, click the user icon to top right the page. Login with your skill for all login information. Oke, setelah itu ya kita ini ya, kita ini dulu, kita bikin ini ya, taruh sini, kita bikin ini dulu, biar normal dulu aja ya. Kita bikin normal, habis itu kita screenshot dulu bentar ininya, dan tadi di mana ya? Oh, sini ya, taruh sini. Oke. Habis itu kita buka browser ya, navigate to google.com ya, nggak perlu lah ya, kita langsung aja ke sini, langsung ke netaket.com ya, netaket.com. apa kita harus cari pakai Google? Oke, kita pakai Google lah ya, google.com, sorry, google.com. The heck bro, kita google.com, habis itu kita ketik what, kunci apa cuy? Netaket .com ya, begini. I'm not robot. Cars, mobil lagi. Oke. Kita masuk ke sini ya. Habis itu kita login ya. And this was kita coba login. Kita login aja pakai akun kita yang ini ya, Google aja ya, akun ini pakai ini ya. Continue. Waduh, Indonesia mana Indonesia? Sign Zimbabwe ABCDEFGHIJKLMN. Ketik aja ya Indonesia, susah banget. Select year-nya kita 1999 aja ya. Habis state-nya kita Lampung gitu. Select-nya kita bikin Maret April. Oke. Kita continue. Sign up ya, udah boleh. Oke, sekarang udah coba lagi dah, biarin aja. Sekarang kita CTRL sebelum di return to terminal window is running utility and kita coba ini lah ya, kita buka aja gini, kita screenshot dulu ya. Kita screenshot dulu ini, habis itu kita taruh sini, habis itu kita sini ya,
sini. Habis itu kita coba untuk normalkan kembali. Oke. Sekarang kita akan lakukan yang namanya apa tadi ini ya. Nih, kita ctrl-c. Oke, sekarang kita ls paket dump.pcap. Kita ls. Oke, sekarang kita buka Wireshark ya. Windows FS. Oke, sekarang kita disuruh membuka Wireshark ya. Kita disuruh buka Wireshark-nya. Di sini kita suruh buka Wireshark. Oke. The website never expand the website window to full screen. Jadi kita untuk full screen ya. Coba kita lihat. Oke, use the file. Oke, sini ya, file, terus kita pencet open. Kita enter the packet dump. Kita cari dulu ya, packet dump di mana? Di Kali Music template paket dump PCP ini ya. Kita buka. Oke. Kita screenshot dulu ya. Kita screenshot dulu. Wah, nge-lag banget. Oke. Ini biar aja ya, ini kita nggak usah isi, biar aja. The sky Oke, selesai. Nah, untuk ini ya, untuk lab ini udah selesai juga. Kita ini biarin aja ya. Ini cuma pertanyaan aja kita untuk bacain ini, tapi biasa aja, kita nggak usah ini. Kita yang penting kita sudah dapat ya cara nge-capture, yang penting itu sih. Oke. Ini kita close lagi ya, close lagi dan close lagi. Oke, sekarang lab terakhir ya. Ini agak lumayan panjang, sepertinya kita pakai nmap lagi nih. Sini kita run nmap and scan on a target computer. Step 2, step 3. Part 2 ini kita verify pakai sudo gvm check, setup, sudo gvm stop, sudo gvm start lagi. Step 3 nya scan the target, the IP address, VM, host or host name book, and then click the start scan. Target host vulnerability. Clean up. Oke, lanjut ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kita akan lab vulnerability scanning with Kali Tools. Di sini kita akan objektifnya, kita coba ping ya, kita buka lagi terminal. Kita buka lagi terminal ya.
Oke, agak lama ya, tunggu sebentar. Jadi kita coba cek dulu videonya mana ya. Ini kita buka lagi ya untuk terminalnya. Habis itu ini kita close dulu. Oke. Sekarang kita ping min C5 10.6.6.23. Kita coba ping. Di C5 option ini tell the ping command to stop setelah 5 kali coba ya di Linux gitu. Step 2 kita pakai nmap ya. Ini kita coba aja nmap min sv 10.6 10.6.6.23. Oke. Ini kita kelihatan ya sini. Apa ini? Nmap sv. Oh, sorry. Kita ulang ya. Kita ketik 10 di sini. Nmap 10 kayaknya masih sama aja ya. Nmap min sv gini ya. Oke. Sekarang kita coba screenshot bagian sini dulu. Screenshot bagian sini. Screenshot dulu. Habis itu kita bilang ya, kita coba kasih tahu ini ya. Oke. Sekarang kita identify open portnya. Ini udah kita coba ya. Wipe all currently open on the target computer. Ada port 21, 22, 53 dan 80. Ya, terus juga ada 1.445 dan lain sebagainya. Sekarang kita terusin lagi, habis itu kita screenshot ya apa aja yang open. Kita bikin lagi di sini. Habis itu kita coba untuk normal ya. Di sini terus kita disuruh sudo pakai nmap, sudo nmap min o 10.6.6.23. Double system target computing is running. Yang running Linux 415 sama 458. Oke. The sky and the sun. Cuma kita ngulang aja nih, cuman nggak masalah ya. Kita lanjut lagi. Sekarang untuk menggunakan nmap vulner script to scan vulnerability. Oke, kita coba nmap min sv script vulners script lagi args min cvss sama dengan 4
10.6.6.23. Ini ya, kita bisa cek itunya ya. Sekarang kita akan gunakan GVM. Sekarang kita akan gunakan GVM, sudo GVM check setup. Did step check identify any issue must be addresses. Apa jawabnya? Answer will vary. Sudo GVM stop. If there are issue any comment to fix the problem, then run the GVM setup stop command. When all issue are addresses, the command output is it seems like your installation is okay. Okay. GVM. Duh. Sekarang kita coba GVM check setup. Error must be run as root. It's similar your GVM just this for this activities to GVM service you can observe the server output. Okay. Sudo GVM stop. Open the GVM scanner UI. Sudo GVM start. Oke, sekarang kita menggunakan GVM Web UI ya. Sebentar, kita coba cek sini dulu. Kita coba ini ya. Oke, dong, jangan nge-lag dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita normalkan ya. Lalu kita coba dulu, kita masuk dulu sebagai admin. Oke, agak nge-lag ya teman-teman. Kita klik admin di sini. Lalu untuk passwordnya adalah kali. Kita sign in. Dan save ya. Habis itu kita ini ya. Ini. Sorry.
kita screenshot dulu ya. Sudah give VM start, abis itu kita disuruh login ya, add the browser. Kita disuruh login, kita login di sini dulu, kita login sini, habis itu kita coba ke admin button and scroll admin, berarti kita dulu ya, kita coba screenshot dulu ini. Kita screenshot belum? Oke, itu screenshot. Habis itu kita normal. Oh, dia udah 58 halaman kita. Terus sebenarnya ya. Aduh, sebentar guys. Oke. Sini udah aman ya. Pakai user admin dan kali. Ngelik banget sumpah. Oke, aman ya, aman dong. Oke, aman. Lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke tas ini yang mana nih? Device select scan. Oke. Tas. Oke. Up the upper left of the task window appear. Oke. Window appear their icon. Select task wizard. Oke. Choose task wizard from drop down menu. Habis itu kita sini ya, kita giniin ini, terus kita klik normal. Setelah itu kita IP address or hostname kita kasih IP ya 192 10.6.6.23. Ntar kita cek lagi ya, apakah aman. Tes aman. Oke, aman ya Mas Yan. Habis itu kita start scan. Kita screenshot dulu ya. Klik start scan. Oke. Terus
Scan will take a few minutes, so wait for it complete. The status and percent complete. Status and percent is complete. The status change done. Oke. Oke, setelah itu kita tunggu ya requestnya selesai. Habis setelah itu kita mencet report ya, tapi ini belum selesai, kita tunggu dulu requestnya. Sekarang nunggu, kita cek dulu ya teman-teman, masih request ya. Oke, belum ya, masih belum persen. Statusnya juga masih 0. Klik. Oke, statusnya masih belum selesai ya. The status percent complete are displayed on the screen. The scan will be finished on status change to done. Tapi ini belum selesai ya, statusnya masih 0. Belum status desain. The status and percent complete are displayed on the screen. Ini rasanya apa belum nih? Mau ngapain ya? Klik the scan will be finished when the status change to done. Nah, tapi kan downnya belum, masih 0%. Jadi ya, kita tunggu aja dulu ya sampai statusnya sampai dengan 100%. Tapi sekarang mungkin lama, kita akan pause dulu ya, sembari saya juga mau sholat dulu. Oke, di sini kita sudah bisa lihat task by 17 sudah selesai ya. Lalu kita bisa klik number under report. Sebentar kita cek dulu ya, enter IP, sama enter IP VM. Oke, setelah itu change status down. Kita screenshot lagi bagian sini, kita cek sini lagi ya. Habis itu change to be done. Oke, begini. Habis itu kita taruh sini, kita normal lagi di sini teman-teman semuanya. Setelah itu kita bisa cek lagi di sini, klik the number under report. Oke, well scanner for associated scan. Oke, when the scan is complete, sekarang kita ini dulu ya, kita sini lagi, kita cek lagi sini ya, height-nya ada 1. Sekarang kita cek lagi gini. Habis itu kita begini. Habis itu kita masukin gini ya, kita taruh sini lagi. Habis itu kita normal. Habis itu kita balik lagi ya, di bawah date, view to report detail ya. Ini kita bisa lihat tuh report detailnya. Lalu kita GVA tab ya di sini. Habis itu explore the other tab. Oh ya, tab. Habis itu download the report by clicking the download filter. Itu di mana tuh? Gimana cara ngeliatnya? Download the report by clicking the download filter report button from the menu, the upper left, the report page.
ya. Ini ya tes, ini apa ini sini, ini apa ini, ekspor tas, clone tas, edit tas, intermediate. Ini download the by clicking button from the menu in the upper left report page. Ini kah? Ini ya, atau kali klik ekspor aja kali ya, ekspor tes. Ini malah jadi XML bukan jadi PDF ya. Download the report clicking the download filter report button from the menu in the upper left of the report. Coba kita cek ya, cek down ini owner admin fill on ya, cek ya, kita ubah jadi PDF seperti ini. Sekarang kita sensor dulu ya. Kita cek sini. Oke, setelah itu ntar ya, kita cek lagi dia, tunggu dulu, kita tunggu sampai selesai. Ini udah muncul ya PDF nya. Nah untuk ini kita bisa cek ini ya, resultnya, summary nya, segala macam bisa kita cek. Oke, kita gini. Oke, scan report selesai. Oke, dan itu saja lab modul 2 dan modul 3 yang sudah saya kerjakan dari modul 1 hingga 12 lab ya.